Haleluya. Shalom. Shalom seluruh jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat datang kembali. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita semua boleh ada, semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Semua karena berkat Tuhan, semua karena rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Haleluya. Penyertaan Tuhan begitu sempurna. Kebaikan Tuhan boleh kita alami sepanjang minggu ini. Mari jemaat Tuhan, kami undang jemaat Tuhan untuk ambil waktu bersaat teduh sejenak. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau penolong kami Roh Kudus. Engkau penghibur kami. Engkau yang memimpin langkah kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji syukur, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan kami ada Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan, semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hati kami Tuhan, kiranya Tuhan pimpin Tuhan, supaya kami bisa memuji dan menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang belum hadir, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan tolong mungkin yang dalam kesakitan Tuhan, Tuhan sembuhkan dan berikan semangat yang baru Tuhan. Atau yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan tolong sertai, tibakan di tempat ini dengan selamat Tuhan. Dan Tuhan juga tolong untuk hamba-Mu nanti akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi berkat Tuhan dan bisa tertanam dalam diri kami Tuhan. Dan Tuhan berikan Tuhan untuk Roh Kudus hadir di tempat ini, memenuhi kami Tuhan, memimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan buat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani, Tuhan tolong Tuhan supaya semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Dan Tuhan juga tolong Tuhan supaya kami Tuhan mau lebih sungguh-sungguh Tuhan, ajar kami Tuhan untuk lebih memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami datang dengan kerinduan Tuhan, dan kami pulang membawa damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Segala kuasa jahat Tuhan yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, kami usir mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Biar segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Wajah-Mu ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersak karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tiada kasih yang melebihimu, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami datang Tuhan menjadi penyembahmu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku Dan lihat wajahmu, haleluya, ku terkagum. bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Naikkan sembahmu bagi Dia, naikkan syukurmu bagi Allah kita. Haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu kami rasakan, kasih-Mu menghidupkan kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Glory bagi nama-Mu. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu Tuhan. Haleluya. Kau beri kesempatan yang baru. Katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ini doa kami, ini iman kami Tuhan. Kasih yang melebihimu.
ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin, amin Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu, haleluya, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan ku ingin selalu, haleluya, mengalir kuasa-Mu menikmati hadirat-Mu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kemuliaan sorak-sorai hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengenal Engkau adalah sebuah kebanggaan dalam kehidupan kami Tuhan. Mengenal Engkau Tuhan adalah harta yang berharga dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak akan kami melepaskan Engkau Yesus. Yesus, Engkau Raja kami. Engkau Allah kami yang hebat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami boleh rasakan memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau lebih lagi Tuhan, bersorak-sorai, menaikkan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita Tuhan di tempat ini, amin. Kita sorakan haleluya 3 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima sukacita sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, tak
takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga nyata memenuhi tempat ini. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa. Katakan taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak sebab sukacita surga nyata. Amin. Penuhiku, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Lebih lagi kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang ke dalam bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Haleluya. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya, amin, bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, haleluya, akan bersorak-sorai. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya, amin. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab kebaikan Tuhan selalu kita alami, amin. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, amin. Kasih setia-Nya, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, hey. Jemaat Tuhan, saat duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan, sebab Engkau Allah kami. Tak tergoyahkan, Kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang dan selamanya. Amin. Sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, oh dulu sekarang sampai selamanya. Katakan hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, oh Allah di
tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Sebab Engkau tak tergoyahkan. Hanya Yesus, Allah kami yang hidup, amin. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin. Allah di hidupku, sebab tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Haleluya, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kami boleh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kami, sehingga kami boleh berada sebagaimana kami ada di tempat ini untuk kami beribadah kepadamu, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, dan Engkau melayakkan kami untuk kami bertemu dengan Engkau pada saat ini Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan bahwasanya Engkau senantiasa Tuhan mengurapi kami dengan urapan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuliakan-Mu, kami telah memuji-muji Engkau, kami telah menyembah Engkau. Biarlah semuanya berkenan dan berbau harum dalam hadirat-Mu Tuhan, dan Engkau boleh disenangkan melalui puji-pujian kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam, kami boleh senantiasa Tuhan menerima berkat-berkat firman Tuhan. Mari Engkau mengurapi secara khusus hamba-Mu yang Tuhan telah utus untuk memberitakan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu boleh menegur kami, firman-Mu boleh senantiasa Tuhan menyempurnakan kami, mengubahkan hidup kami, sehingga firman-Mu boleh kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala roh-roh yang tidak berkenan, roh-roh jahat yang ingin mengganggu jalannya firman-Mu dan ibadah ini, kami bersatu hati kami mau tolak di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan, Roh Allah yang senantiasa melingkupi kami, berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga akan memberikan persembahan kami yang pertama. Berkati tangan-tangan yang terulur, inilah persembahan kami. Kami berikan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Sungguh alangkah baiknya. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidupku benar. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah
sempurna, hidupku pun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih untuk setiap korban persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa Bapa kami. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga kita naikkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk waktu dan tempat kami serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sangat bersyukur kita boleh kembali ada di rumah Tuhan untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan karena perkenanannya, pertolongannya, dan memberikan saya waktu, kesempatan untuk melayani. Terima kasih pada Bapak Gembala yang mempercayakan. Dan kita akan langsung saja membuka firman Tuhan di dalam Yohanes 4. Di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Yohanes 4 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita membaca agak panjang tapi gak apa-apa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya akan membaca ayatnya yang ke-4, Bapak Ibu Saudara membaca ayatnya yang ke-5, dan kita bergantian ya. Langsung saja. Kita akan mulai baca dari ayat yang ke-7. Saya 7, saudara 8. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air.
Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-30, cerita tentang Yesus bertemu dan berbicara dengan wanita Samaria. Dan saudara, kita bisa melihat pembicaraan itu semuanya dituliskan di dalam Alkitab. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang luar biasa, saudara. Kita bisa melihat dari kisah yang kita sudah baca bahwa Yesus datang menghampiri wanita itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari setiap firman yang kita dengar, selalu kita diajar dan diingatkan bahwa keselamatan, bahwa segala yang kita terima, bahwa kesempatan, bahwa segala sesuatu itu adalah inisiatif Allah. Bukan dari kita, saudara. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana anugerah Allah, bagaimana Allah itu menghampiri wanita Samaria ini. Seperti tadi di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Berulang kali kita mendengar bahwa memang mereka enggak bergaul, saudara. Bahkan dalam tanda kutip itu sedikit bermusuhan ya ceritanya. Mereka enggak mau bergaul. Tetapi Yesus yang Maha Tahu, dia tahu dong wanita itu wanita Samaria. Dan Yesus ini orang Yahudi, tetapi dia datang dan dia bertemu. Apakah suatu kebetulan kalau mereka berhenti, Yesus berhenti di sumur itu? Enggak, saudara. Yesus Maha Tahu. Dia tahu persis apa yang akan terjadi, dia tahu persis siapa yang akan datang. Dan saat itu dia berhenti di situ karena kelelahan. Kemudian murid-muridnya pergi mencari makanan, dia duduk di situ, datanglah seorang wanita Samaria. Saudara, kita bisa melihat bagaimana anugerah Allah itu berinisiatif, saudara. Ketika wanita Samaria ini datang, yang pertama kali menyapa siapa? Yesus. Wanita Samaria ini mengenali bahwa Yesus orang Yahudi, bukan orang Samaria. Sehingga wanita ini gak akan mau ngajak ngomong. Tetapi Yesus mendahului, dia berinisiatif, berilah aku minum, dia katakan kepada wanita Samaria ini. Nah saudara, kita bisa melihat saudara, ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari anugerah Allah
ketika Allah menghampiri kita dengan anugerahnya. Yang pertama adalah anugerah Allah itu berinisiatif dan dia menembus segala batas. Yesus tahu wanita ini adalah wanita Samaria. Yesus tahu bahwa Yahudi dengan Samaria tidak bergaul. Tetapi Yesus berinisiatif untuk mengajak berbicara kepada wanita ini. Dan di sini kita bisa melihat dia menembus batas tradisi yang ada. Dia nggak peduli wanita ini orang apa. Dia nggak peduli wanita ini agamanya apa. Bagaimana latar belakangnya. Apakah Yesus nggak tahu kehidupan pribadi dari wanita ini? Tahu. Tadi kita lihat. Dia bisa mengatakan engkau punya 5 suami dan sudah punya 5 suami dan yang sekarang bersamamu bukan suamimu. Artinya Yesus tahu persis, tetapi Yesus tetap berinisiatif. Anugerah Allah itu tetap mengambil inisiatif untuk menghampiri umat Tuhan. Orang yang percaya, bukan hanya orang percaya sebetulnya. Anugerah Allah itu datang menghampiri manusia dan terserah kita mau menanggapi atau tidak. Kita lihat di sini saudara, wanita ini dia meresponi inisiatif Yesus. Saudara, nah saya tidak akan berbicara tentang wanita ini saudara. Tapi saya mau mengajak saudara untuk melihat bagaimana anugerah Allah yang luar biasa ini saudara. Dia benar-benar sudah datang pada saudara dan saya. Betul saat itu wanita itu belum diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi anugerah Allah tidak berhenti datang menghampiri kita saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sudah lama gak ibadah. Mungkin ada di antara saudara yang sudah lama rasanya kok gimana ya. Tetapi Allah, Roh Kudus berinisiatif menembus batas itu. Engkau dalam kondisi yang tidak baik, engkau dalam kondisi yang kecewa, engkau dalam kondisi yang mungkin berpikir mungkin aku akan meninggalkan Tuhan. Allah tidak peduli. Yesus melihat bahwa engkau adalah orang yang patut untuk menerima anugerah Allah. Apapun keberadaanmu, regardless keberadaan kita, dosa kita, pelanggaran kita saudara. Allah datang dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang ada di sini semua adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Anugerah itu enggak berhenti datang menghampiri kita saudara. Bukan kita saudara. Sekali lagi bukan kita. Tapi Allah, anugerah itu yang datang menghampiri kita untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Hal yang kedua saudara. Anugerah Allah ini memuaskan dahaga yang tidak bisa dipenuhi oleh hal-hal duniawi. Di dalam Yohanes 4 tadi ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Yesus datang, dia memperkenalkan anugerah itu. Coba kita baca di dalam ayatnya yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup. Saudara, di sini Yesus memperkenalkan anugerah itu datang kepada kita dan anugerah itu memberitahukan bahwa dia bisa memuaskan dahaga buat kita. Bukan tentang hal-hal yang jasmani, tetapi hal yang rohani. Dan saudara, kita kehidupan jasmani kita ini sebetulnya adalah mempersiapkan kita untuk kehidupan rohani kita nanti di sorga. Jadi jangan saudara berpikir bahwa aku harus hanya puas pokoknya dengan apa yang aku lakukan atau apakah aku terima di dunia ini. Enggak cukup saudara. Enggak cukup. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita harus bisa melihat bahwa itu harus aku lakukan. Aku harus
pergunakan untuk sesuatu nanti yang rohani. Segala sesuatu dalam kehidupan kita ini, saudara, jangan hanya berpikir tentang yang jasmani saja, saudara. Engkau bekerja keras, harus. Firman Tuhan mengatakan belajar kepada semut. Engkau harus bekerja. Engkau bekerja keras. Untuk apa? Untuk kebutuhan keluarga, untuk menghidupi anak-anak, istri, untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain, untuk bisa menolong, untuk bisa berbuat sesuatu untuk rumah Tuhan, saudara. Tapi ingat, saudara, engkau tetap harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Engkau tetap harus punya dahaga akan Tuhan. Ketika engkau memiliki rasa haus akan Tuhan, saudara, apapun yang kau kerjakan, kalau engkau tahu itu waktu untuk datang pada Tuhan, kau akan datang pada Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, hal yang ketiga, anugerah Allah membuka kebenaran tentang siapa kita dan tentang siapa Dia. Ini sangat menarik, saudara. Ketika saya sampai di poin ini, ada sesuatu yang Tuhan bukakan, saudara. Kita coba buka di dalam ayatnya yang ke-16. Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat yang ke-19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah Allah menyingkap, mengungkap siapa kita dan siapa Tuhan. Ketika kita mengingat, ketika kita merenungkan kasih Tuhan, ketika kita melihat karya Tuhan yang ajaib, ketika kita alami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yang saya rasakan, saudara, ketika saya alami itu, saya melihatnya adalah siapa saya. Kok saya bisa terima anugerah yang begitu besar. Kemudian enggak cuman itu, saudara. Di sini juga diungkapkan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran apa yang sudah dilakukan. Tuhan singkapkan. Ingat, saudara, tujuannya bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mempermalukan. Ketika Allah menyingkap kesalahan kita, ketika Allah menyingkap dosa-dosa kita, bukan karena Tuhan mau mempermalukan kita, bukan karena Tuhan mau menjatuhkan kita, tetapi supaya kita bisa melihat bahwa Allah yang ajaib, bahwa Yesus pemberi anugerah itu memiliki kasih yang gak terbatas, saudara. Kasihnya gak terbatas, saudara. Ada banyak kali, saudara, kita diingatkan melalui orang lain, melalui firman Tuhan tentang pelanggaran, tentang dosa kita. Ada yang mungkin mengkritik kita. Jujur, saudara, dikritik tuh gak enak. Saya secara pribadi, saya juga gak senang dikritik. Tetapi saya menerima kritik itu. Belajar untuk terima kritik itu. Di kantor, atasan saya juga berkata, ya kamu bisa terima nasihat, kamu bisa terima teguran. Tapi saya tahu karena itu Tuhan saya taruh saya di sana untuk belajar merendahkan diri, saudara. Nah, itu, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika kesalahan, ketika dosa, ketika pelanggaran kita itu diungkap, saudara. Baik melalui firman Tuhan, kadang-kadang firman Tuhan tuh datang, itu kok nyinggung saya sih nih. Pak Gembala nih pasti udah ngincer saya dari kemarin nih.
Atau misalnya Bu Gembala nih tahu saya begini, makanya Bu Gembala siap-siap cari, dicocokin ini. Mau negor saya. Jangan pernah punya pikiran seperti itu saudara. Ketika firman Tuhan itu datang menegur kita, bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena dengan begitu kita melihat, oh aku begini pun Tuhan tuh gak pergi. Aku yang penuh dengan kekurangan, aku yang penuh dengan pelanggaran, aku yang tidak layak. Ini tidak membuat Tuhan pergi dariku. Tidak membuat Tuhan berkata engkau tidak boleh melayani. Enggak loh saudara. Kita bisa melihat saudara bagaimana Allah Yesus melihat wanita ini. Dia tahu persis keberadaan dia. Dia tahu persis kesalahan dia. Dia tahu wanita ini hidup di dalam dosa. Tetapi tetap Tuhan datang menghampiri dia. Anugerah yang besar itu selalu datang menghampiri kita. Ada di antara saudara yang sudah tidak berdosa. Ada di antara saudara yang sudah tidak pernah melakukan pelanggaran. Saya yakin Pak Gembala pun masih melakukan. Saya apalagi. Tapi saudara, anugerah Tuhan. Tuhan tetap menghampiri kita. Tuhan tetap datang kepada kita untuk menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa saudara. Ketika kita menyadari siapa kita saudara, gak ada satu titik pun, gak ada satu titik pun untuk kita bisa berbangga diri saudara. Oh aku hebat, oh aku yang membuat gereja ini besar, oh karena aku makanya WL Singers pemain musik jadi hebat. Enggak ada saudara, enggak ada. Semuanya dari Tuhan. Siapa kita saudara? Kalau Tuhan pakai kita untuk menjadi alatnya Tuhan, bersyukur saudara. Kesempatan itu Tuhan berikan kepada semua orang sebetulnya. Tapi enggak semua meraih kesempatan itu saudara. Dan ketika engkau meresponi anugerah yang Tuhan berikan buat kita untuk melayani Tuhan. Walaupun kita ini orang berdosa. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Kembali lagi saudara. Ketika Allah menyingkapkan pelanggaran-pelanggaran kita. Allah tidak walk away dari kita saudara. Saulus saudara, contohnya. Dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Menuju ke Damsyik untuk apa? Untuk membantai, untuk menganiaya, untuk membunuh murid-murid Tuhan. Tapi Yesus datang kepada dia. Bukan datang ketika Saulus sudah bertobat. Enggak saudara. Jadi jangan saudara berpikir, aduh aku gak mau ke gereja, aku gak mau melayani karena aku masih berdosa. Sampai mati kita tetap berdosa saudara. Dan kalau itu prinsip yang kita pegang, saya masih berdosa, saya nggak mau melayani Tuhan. Tunggu sampai hidup saya sudah benar dulu. Sampai mati kita gak akan pernah melayani Tuhan. Karena apa? Karena sampai mati kita pasti tetap masih berdosa saudara. Tapi kita lihat saudara, anugerah Allah, Yesus itu datang kepada kita, menghampiri kita dalam kondisi kita yang tidak baik-baik saja saudara. Saudara di sini saya nggak tahu saudara, apakah saudara sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Tapi apapun keadaanmu, anugerah Allah itu menghampiri engkau. Yesus datang kepadamu dan Yesus mau engkau datang kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain dari itu saudara, anugerah Allah ini ketika Dia menunjukkan, mengungkap kesalahan dan dosa kita saudara,
Luar biasa saudara, di dalam ayat yang ke 25 dan bukan 25, 26. Di dalam ayat yang ke 25 dan 26 boleh ya. 25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini hebatnya Tuhan kita saudara. Ketika anugerah itu datang kepada kita, dia menyingkap kesalahan kita, dia menyingkap dosa kita, dia menyingkap ketidaklayakan kita. Tetapi pada saat yang sama, dia katakan akulah dia. Akulah Mesias itu. Akulah penebus itu. Saat yang sama, Allah tunjukkan kesalahanmu. Allah tunjukkan pelanggaran kita. Allah tunjukkan engkau tidak layak. Tapi saat yang sama, dia katakan, aku menebus engkau dengan darahku. Saat yang sama, saudara. Allah yang menunjukkan kesalahan pelanggaran kita. Saat itu Allah juga sudah mempersiapkan pemulihan bagi kita umat-umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus saudara, murid Yesus yang paling berani saudara. Mungkin kalau ditanya anak-anak sekolah minggu atau siapapun juga, kalau ditanya siapakah murid Yesus yang pertama kali ada di otak kita, yang keluar adalah Petrus. Kenapa? Karena dia berani. Tapi dia juga yang menyangkal Yesus 3 kali. Yesus tahu saudara. Tetapi ketika Petrus sudah menyangkal 3 kali, Yesus tidak meninggalkan dia saudara. Petrus dalam keputusasaannya karena sudah menyangkal Yesus. Ketika Yesus tetap datang. Yesus tetap datang kepada dia dan berkata, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaan itu diberikan kepada Petrus. Sampai Petrus hancur hati. Di situ saudara, kita bisa melihat ketika anugerah Allah itu menghampiri kita, sesuatu yang buat manusia itu enggak mungkin, sesuatu yang mungkin buat manusia itu enggak layak. Kadang-kadang saya merasa saya sendiri enggak layak untuk melayani Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan Allah anugerah itu mengingatkan kita kembali bahwa oleh darahku engkau sudah ditebus. Oleh darahku engkau sudah disucikan dan dilayakkan. Oleh karenanya saudara, jangan saudara terintimidasi dengan dosa atau pelanggaran kita. Bukan berarti saya melegalkan untuk silahkan aja berbuat dosa, silahkan aja hidup seenak sendiri. Enggak saudara, jaga hidup kita. Tetapi sebagai orang yang masih hidup di dalam daging, masih jatuh bangun saudara. Masuk jatuh dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, jangan terus berpikir, aku hidupku seperti ini enggak layak. Betul saudara, enggak layak. Tetapi ada kasih karunia Allah yang melayakkan kita. Datang kembali pada Tuhan. Kita lihat saudara, di dalam kisah ini Yesus datang kepada wanita Samaria ini bukan ketika wanita Samaria ini sudah hidup kudus saudara. Yesus datang kepada Sakeus bukan pada saat Sakeus sudah bertobat saudara. Tetapi kasih karunia itu, anugerah itu datang lebih dulu menghampiri kita sehingga membuat kita akhirnya bertobat saudara. Itu urutan yang benar saudara. Karena kalau kita bilang, tunggu saya baik dulu, saya hidup benar dulu, baru anugerah itu menghampiri kita. Waduh, gak ada di antara kita yang masuk sorga nantinya. Gak ada di antara kita yang akan selamat.
Tapi anugerah Allah itu datang menghampiri kita, datang kepada kita walaupun kondisi kita, orang mungkin manusia melihat dia nggak layak. Tuhan, kenapa engkau datang pada Zakheus? Dia orang berdosa, dia nggak layak, kenapa engkau mau datang pada dia? Saudara, Zakheus ini memiliki kemiripan dengan wanita Samaria ini, saudara. Anugerah itu datang pada kita dan yang dibutuhkan adalah hati yang haus akan Tuhan. Hati yang rindu dipulihkan oleh Tuhan. Hati yang mau, Tuhan, apa maumu buat aku? Tuhan, aku mau lakukan apa yang engkau mau. Kalau kita melihat, saudara, dalam perjanjian lama, Musa untuk bertemu Tuhan, dia harus naik ke atas gunung. Bukan Tuhan yang datang, saudara. Tapi Musa harus naik ke atas gunung. Manusia harus melakukan sesuatu, berupaya untuk bisa datang pada Tuhan. Tetapi setelah di dalam perjanjian baru, Yesus yang datang pada kita. Allah, kasih karunia anugerah itu yang datang kepada kita, saudara. Itu luar biasa, saudara. Kita bisa melihat bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan anugerah Allah itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, jangan pernah satu titik pun terbersit dalam pikiran kita kalau ini semuanya karena saya. Oh, saya hebat. Oh, saya dipakai Tuhan secara luar biasa. Wah, enggak salah Tuhan pilih saya. Enggak ada, saudara. Enggak ada seperti itu. Yang ada adalah anugerah Allah datang pada semua kita. Kasih Allah datang pada semua kita. Kesempatan Tuhan beri pada semua kita. Tergantung bagaimana kita. Wanita Samaria ini, dia meresponi anugerah Allah yang datang pada dia. Dan hal yang terakhir, saudara, anugerah Allah ini membuat manusia, membuat wanita ini tadinya hanya sebagai penerima anugerah, tetapi setelah itu dia keluar dan dia menjadi pewarta anugerah itu, saudara. Anugerah yang kita sudah terima jangan berhenti sampai di kita, saudara. Coba kita buka di dalam ayatnya yang ke-28 dan 28-29 tadi kita sudah baca. Kemudian kita baca ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Perhatikan, saudara, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia sudah hidup di dalam kemerdekaan. Dia sudah alami pemulihan dari Tuhan. Sehingga dia tidak lagi menyembunyikan apa yang menjadi kekurangan dia, tetapi dia berani berkata, dia mengatakan segala sesuatu tentang aku, tentang dosaku, tentang apa yang sudah aku perbuat. Ayat yang berikutnya, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Saudara, ada sesuatu yang besar terjadi, saudara. Ketika anugerah Allah itu menghampiri kita, dan ketika kita meresponi anugerah itu, dan ketika kita mulai mewartakan tentang anugerah itu, saudara, bukan berarti wanita ini
bocor, koar-korar kesalahan dia. Aku hidup dengan aku udah punya 5 suami, aku hidup dengan orang yang bukan suami. Enggak, saudara. Tapi intinya di hadapan orang pun dia mengakui, aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini orang yang gak layak, tetapi anugerah Allah itu datang kepadaku, tetapi anugerah Allah itu membawa aku untuk aku boleh menikmati hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu intinya, saudara. Bukan saya bilang, ayo ceritakan ke orang kesalahanmu. Enggak perlu, saudara. Kesalahanmu engkau datang pada Yesus, akui di hadapan Tuhan. Tetapi engkau tidak perlu menyangkal bahwa kita adalah orang berdosa. Benar, saya orang berdosa, tetapi saya menerima anugerah Allah yang besar. Sehingga saya boleh ada sebagaimana saya saat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Anugerah Allah yang luar biasa ada dalam kehidupan kita. Dan itu bukan karena kita, saudara. Itu semua inisiatif Tuhan. Itu semua karena anugerahnya menghampiri kita. Satu ayat terakhir kita akan baca di dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebab karena kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Gak ada ruang untuk sombong buat kita, saudara. Gak ada ruang untuk kita berbangga atas setiap pencapaian yang kita sudah capai, sudah raih, saudara. Karena semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Gereja ini, saudara, ini juga anugerah Tuhan. Bukan karena siapa-siapa, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan pakai umat-umat Tuhan untuk menjadi alatnya, saudara. Tidak ada ruang untuk kita bermegah. Bangga saudara. Karena Tuhan percayakan gereja ini buat kita semua di tempat ini. Bangga saudara, karena Tuhan memberikan kepercayaan itu. Oleh karena itu jaga kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Anugerah Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Anugerah Allah selalu menghampiri kita. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, anugerah Allah datang menghampiri kita. Saudara, firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan lagi. Tapi saudara, apapun keberadaan saudara saat ini. Kalau engkau merasa hari-hari ini engkau merasa Tuhan, aku kok tawar ya. Tuhan, aku kok rasanya kok ngambang ya ikut Tuhan. Tuhan, aku kok ragu ya. Izinkan anugerah Allah itu yang sudah menghampiri engkau masuk dalam kehidupanmu. Izinkan dia menjamah engkau. Izinkan dia berbicara dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa meresponi anugerah Allah itu dengan benar. Haleluya. Renungkan firman Tuhan yang sudah datang pada kita pada pagi hari ini. Ada begitu banyak anugerah yang kita sudah alami. Ada begitu banyak kemurahan Allah yang sudah kita alami, yang sudah kita terima. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang kita terima. Mungkin ada di antara saudara yang sementara masih menunggu pertolongan itu. Allah tidak meninggalkan kita, tetapi anugerahnya selalu ada. Anugerahnya selalu datang menghampiri kita. Kinaya mana-mana masih. Amin. Yes, kinaya mana-mana masih. Anugerahmu semua karena anugerahmu
bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Saudara, renungkan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dia sudah datang menjadi penebus bagi kita, menjadi manusia mati dan bangkit bagi kita, untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita. Tidak berhenti di situ, saudara. Dia sudah naik ke sorga, dan Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk ada di tengah-tengah kita selalu. Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus selalu menolong kita. Roh Kudus selalu menjadi sahabat kita. Kenaya mana-mana-mana sahabat yang baik Tuhan. Kenaya mana-mana-mana mas. Kenaya mana-mana mas. Seberapa besar kesalahan pelanggaran yang kita sudah lakukan. Dia adalah Allah yang setia. Dia tetap datang menghampiri kita dengan anugerah-Nya. Dia tetap memberikan kita kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita ada di titik terendah dalam hidup kita. Anugerah-Nya tetap ada. Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan kita. Kinaya malam masih. Kinaya rara masing kinaya malam masih. Sama-sama bangkit berdiri. Naikkan pujian ini sebagai pengakuanmu di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau terima anugerah-Mu. Aku tetap akan terima anugerah-Mu. Apapun keadaanku, aku tahu anugerah-Mu tidak pernah lalu dari hidupku. Inaya lara masa kanaya malam Inaya Kinaya lara wasan kanaya malam Yesus kinaya lara wasan kanaya malam kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang dalam hidup yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, engkau lakukan kesalahan mungkin yang orang lain tidak tahu.
anugerah Allah tetap datang menghampiri engkau. Inaya malam asik. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang merasakan, Tuhan aku gak sanggup lagi. Tuhan aku gak sanggup, aku gak mampu lagi Tuhan. Anugerah Allah itu ada menghampiri engkau, dan anugerah itu ada bagi engkau dan saya. Kinaya malam asik. Kinaya malam asik. Jadikan hari ini menjadi titik balik dalam hidupmu. Kalau engkau masih hidup dalam dosa, tinggalkan dosa itu, datang pada Tuhan. Kalau engkau masih ada dalam kekecewaan, buang kekecewaan itu dan datang pada Yesus. Kalau engkau hari-hari ini hanya peduli tentang yang jasmani, bertobat dan datang pada Tuhan. Anugerah Allah menghampiri kita. Anugerah Allah membawa kita untuk kita hidup makin dekat kepada Tuhan, untuk kita mengenal siapa kita, untuk kita mengenal siapa Allah, untuk kita mengenal apa yang menjadi isi hati Allah bagi kita. Kinaya malam asik. Jangan sia-siakan anugerah Allah yang datang pada kita. Kinaya laramasang kanaya malam asik. Naikkan pujian ini sekali lagi. Anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Ini yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Selama ini kasih sayangmu, anugerahmu yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada umat-umat-Mu. Engkau terus mengajar, Engkau terus menyingkapkan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi umat-umat-Mu. Dan melalui firman yang kami dengar pada hari ini, hamba percaya Tuhan Roh Kudus Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Engkau terus mengingatkan bahwa anugerah Allah tidak pernah meninggalkan kami, bahwa anugerah-Mu selalu ada dalam hidup kami, bahwa Engkau selalu datang menghampiri kami karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami umat-umat-Mu Tuhan untuk menangkap apa yang menjadi firman-Mu hari ini dan terus menghidupi itu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dituntun sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terus bekerja di tengah-tengah umat-umat-Mu, terus bekerja di tengah-tengah kami, dan biar kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman ini akan berakar dengan kuat dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah-buah, menghasilkan buah yang manis bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Silakan duduk. Haleluya. Kita telah sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Petugas kolektor, silakan untuk mempersiapkan diri dan kita sama-sama akan bersatu dalam doa.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah meneguhkan setiap hati kami. Kiranya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan pembangunan. Kiranya Tuhan, Kau memberkati persembahan ini, menyucikan, menguduskan, agar persembahan ini menjadi berkat bagi perluasan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Persembahan kedua akan dijalankan, kita naikkan pujian Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ya, terima kasih untuk setiap jemaat yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala, atas pelayanan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Gembala dan keluarga. Serta mengucapkan terima kasih untuk setiap pelayan yang telah bertugas pada pagi hari ini. Juga jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah, kita telah sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Untuk waktu selanjutnya kita akan menyimak video pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Mari kita simak bersama-sama. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam, Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah konsel. Ibadah gabungan WSP dan Kotrip akan diadakan kembali minggu depan. Hari Jumat akan diadakan ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di gereja, jam 9 pagi. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Dan ibadah YMB, dimulai jam 5 sore. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi anggota jemaat GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau sekretariat. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja yang sudah tertera di bawah ini.
Ya, baik. Diingatkan kembali untuk ibadah Jumat Agung pada tanggal 3 April akan disertai dengan perjamuan kudus. Sehingga pada hari Minggu tanggal 5 April tidak diadakan perjamuan kudus. Ya, jadi dihimbau kembali seluruh jemaat, mari kita ikuti ibadah Jumat Agung pada tanggal 3 April. Baik, mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Mari kita bangkit berdiri, kita akan langsung berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami datang mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi kami. Kami boleh menikmati anugerah kasih karuniamu saat ini ya Tuhan dalam rumahmu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di antara kami umat-umatmu di tempat ini. Ada yang sedang lemah, ada yang sedang sakit ya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, beri dia kekuatan, beri dia kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dia boleh datang beribadah bersama kami di hari yang akan datang. Menikmati Jumat Agung yang mulia. Memperingati penebusan Tuhan Yesus akan dosa-dosa kami 2000 tahun lalu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami juga yang sedang dalam pergumulan demi pergumulan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam bisnis mereka. Di tempat ini juga semua pergumulan ini kami menaruh ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pertolongan yang ajaib terjadi kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan bagi kami. Sepanjang minggu ini, segala aktivitas kami masing-masing, kami juga taruh ke dalam tangan Tuhan. Urapan Tuhan menjadi bagian kami semua. Keberkatan Tuhan menjadi bagian kami semua. Keberuntungan, keberhasilan dari Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, dalam segala aktivitas pelayanan pekerjaanmu di tempat ini, juga kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Allah Immanuel selalu menyertai pelayanan pekerjaanmu. Allah Immanuel juga selalu menyertai setiap pribadi umat-umatmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripadamu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami yang kekal. Terima kasih, anugerahkan kepada kami segala berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang kekal. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Ibadah selesai, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.